Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo, anak-anakku kelas 3 yang Patris sayangi. Jumpa lagi bersama Patris di sini. Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Baik, anak-anakku kelas 3, hari ini Patris kembali akan menyampaikan materi tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Namun sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai? Baik, anak-anakku kelas 3, Patris akan menyampaikan tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Ya, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 6. Ya. Baik, kita langsung saja pada halaman utama. Silahkan bagi kalian yang sudah ada bukunya, dibuka bukunya, kemudian disimak, yaitu pada pembelajaran 6. Baik, perhatikan gambar pada buku kalian masing-masing, yaitu ada pada halaman 95 ya. Silahkan diperhatikan. Di sana ada gambar seperti pada buku dan juga di layar. Hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Nah, apakah kalian tahu ceritanya? Yuk kita baca dongengnya kita baca ya. Di dalam hati, tidak usah dikeraskan ya. Baik, kita lanjut. Perhatikan untuk dongengnya. Terus akan baca ya. Kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pengarang Aesop. Ya, jadi pengarangnya adalah Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Nah, kemudian kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Dan keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Nah, ya. Tiba-tiba jatuh kemudian mati keledainya ini. Dan si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. Terus kuda berkata, "Aduh," kalau kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh ya. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. Nah, sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Nah, sekarang saya harus membawa seluruh beban ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini.
Ya, itu ya. Nah, ini sumbernya adalah rumahdongeng.com, www.rumahdongeng.com. Jadi kalau kalian ingin melihat sumbernya aslinya dari Rumah Dongeng itu. Baik, jadi kalian sudah mendengarkan cerita tentang kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini ada permainan kata-kata ya. Disusunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia. Jadi dongeng tadi mempunyai kata-kata ya. Kata-kata ini sebuah pesan moral. Apakah kira-kira dari kata-kata yang sudah ada di sini, kira-kira kalian bisa? Ya, baik. Jadi untuk kata-kata yang ada di sini bisa disusun menjadi sebuah kalimat seperti ini. Ya, bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu, gitu ya. Jadi pesan moral ini sangat bermakna ya. Karena apa? Jadi ketika kita membantu orang lain yang membutuhkan, maka nantinya kalian juga akan terbantu, begitu ya. Nah, oleh karena itu kalian harus apa? Saling membantu, saling menolong dengan sesama. Karena nantinya akan menolong diri kalian sendiri, begitu ya. Nah, itulah pesan moral yang ada pada dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada tugas ya. Jadi tugasnya adalah buatlah cerita bergambar berdasarkan dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Ya, jadi ini ada 4 kotak. Ya, 4 kotak silahkan dilengkapi. Cerita bergambar. Ya, jadi dari nanti ada gambarnya, ada kata-katanya sedikit. Seperti komik gitu ya. Nah, silahkan kalian bisa berkreasi sendiri-sendiri. Ya, silahkan saja. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian perhatikan. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan, mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Nah, setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga ya. Jadi di dalam satu rumah itu, dalam satu keluarga itu berbeda, apalagi di dalam lingkungan tetangga. Misalkan dalam satu perumahan gitu ya, pasti berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Nah, sekarang tulislah nama-nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. Nah, contohnya tulislah gini. Tulislah orang yang memiliki sifat-sifat berikut. Nah, kemudian kalian perhatikan di situ ada yang pertama sifat penolong. Nah, kira-kira siapa ya tetanggaku yang suka menolong itu siapa? Misalkan Pak Ali, misalkan Pak Edi, misalkan dan lain-lain. Ya, nah ini silahkan untuk kalian sendiri ya. Ini bukan suatu tugas untuk dikumpulkan, tidak ya. Ini tidak dikumpulkan. Jadi yang dikumpulkan nanti ada tugasnya setelah ini ya. Jadi penolong, dermawan, ramah, penyayang binatang, dan orang yang terakhir adalah yang lucu. Siapa orangnya gitu. Kalian hanya mengumpulkan nama-nama orang saja. Itu pun untuk kalian sendiri ya. Untuk kegiatan kalian sendiri di rumah. Tidak dikumpulkan. Berikutnya. Nah, sekarang kita akan bermain peran. Peragakanlah sifat dari salah seorang tetanggamu
dengan gerakan pantomim ya. Nah, teman-teman akan menebak sifat yang kamu peragakan di kelas. Nah, ini juga tidak usah ya. Jadi pantomim ini menirukan gerakan dari apa saja ya. Jadi bisa orang, bisa gerakannya binatang. Ini adalah pantomim. Tapi ini tidak kita lakukan ya. Jadi kalian cukup tahu saja bahwa pantomim itu suatu karya seni ya, yang di dalamnya itu menirukan gerakan-gerakan manusia ataupun binatang yang biasanya diiringi dengan musik ataupun dengan lagu yang bisa mendukung dari cerita yang sedang dibawakan, begitu ya. Nah, ini bukan untuk tugas kalian ya. Jadi kalian cukup tahu saja. Nah, kemudian perhatikan ini ada sebuah gambar ini adalah gambarnya Beni ya dan keluarganya. Saat liburan, Beni dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Ya, di sana ada bebek, ayam, dan kambing ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Beni dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Beni memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Nah, sekarang bantu Beni menyelesaikan permasalahannya ya. Yuk kita bantu. Jadi kalian perhatikan ini nomor 1A, 1B, 1C. Kalian perhatikan tugasnya seperti apa, membantunya bagaimana gitu ya. Baik, 1A, di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, maka berapa jumlah domba dalam kandang? Nah, ini kalian bisa menghitung ya. Jadi kalau terdapat ada 6 kandang, ya di setiap kandang ada 10, maka kalau ada soal seperti ini berarti diapakan? Dikalikan. Apanya dulu yang ditulis? Yaitu kandangnya dulu atau kelompoknya dulu. Yaitu 6 kali 10. Berapakah kira-kira hasilnya? Iya, hasilnya adalah 60. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang B, tiap kandang sesak dengan domba karena apa? Karena luas kandang tidak besar. Nah, pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Nah, berapa isi domba di tiap kandang? Nah, kembali lagi diperhatikan. Jadi, ada kandang domba, ya. Jadi, kandang dombanya itu ada 10, ya. Nah, berapa setiap kandangnya? Nah, sekarang perhatikan. Nah, sekarang ini adalah dibalik, ya. Jadi, di setiap kandang kandang dombanya ada 10, maka berapa isi dari setiap kandang itu? Caranya adalah 10 dikali titik-titik sama dengan 60. Artinya di 10 dikali berapa yang menghasilkan 60. Kira-kira berapa anak-anak? Iya, 6 ya. Jadi 10 dikali 6 hasilnya adalah 60 ya. Nah, kemudian untuk 1C ini adalah menuliskan perkalian menggunakan sifat pertukaran, yaitu 6 kali 10 sama dengan 10 kali 6 gitu ya. Ya, jadi ini sudah kalian pelajari sebelumnya. Jadi bahwa perkalian memiliki sifat pertukaran atau komutatif ya. Baik,
Nah, untuk yang selanjutnya, yaitu soal ini silahkan kalian buat tugas di rumah ya. Jadi tugasnya ada 2 tadi ya. Jadi yang pertama itu membuat gambar cerita, yang kedua mengerjakan soal ini ya. Ya, jadi mulai dari nomor 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sampai 4 saja karena di buku hanya sampai 4. Jadi kalian bisa melihat di buku kalian yaitu pada halaman berapa ini? 103, 104 dan 105. Gitu ya. Ya, itu adalah tugas kalian. Silahkan dikerjakan di rumah. Ya, jadi materi Patris cukup sekian. Dan terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Ya, semoga apa yang sudah Patris sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan Patris mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Demikian apa yang bisa Patris sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan terakhir Patris berpesan, tetap menjaga kesehatan, ya, selalu mematuhi protokol kesehatan, dan selalu patuh dan taat kepada orang tua kalian masing-masing. Gitu ya. Patris akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.